إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan rahmat kasih sayang, taufik karunia kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam agamanya. Nikmat yang begitu besar yang Allah senantiasa berikan kepada kita, yang bahkan sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dengan nikmat yang begitu banyak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Dan bentuk syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah berkeyakinan bahwa semua nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan adalah dengan mengucapkan melalui lisan kita dengan kata-kata dan yang semisalnya. Itu senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena mereka yang bersyukur kepada Allah senantiasa mengucapkan dengan lisannya, dengan kata-katanya alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillah. Dan mereka menyebutkan alhamdulillah terutama atas nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita bersama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka yang bersyukur kepada Allah, yaitu dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sehingga dalam setiap gerak-gerik kita mengucapkan alhamdulillah, dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah melalui lisan kita. Kemudian di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, yaitu dengan melakukan ibadah. I'malu ala Dawud syukra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah kalian sebagaimana keluarga Nabi Daud beramal. Ketika mereka bersyukur, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka barengi syukurnya dengan beribadah. Jadi syukur tanpa melakukan amalan,
syukur tanpa melaksanakan perintah, syukur tanpa meninggalkan larangan, maka tidak sempurna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini dapat kita pahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin menjadi abdan syakura, ketika kita menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terlepas dari tiga perkara. Yang pertama, kita yakini bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, kita senantiasa mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita beramal, beribadah, dan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita bersama, yaitu nikmat duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya rasa syukur kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa limpahkan karunia, kasih sayang, taufik, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu dan senantiasa bisa mengunjungi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita bersama, Nabi yang mulia, Nabi yang paling cinta kepada kita sebagai umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban demi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan segala sesuatu untuk kita sebagai umatnya, sehingga maka pantaslah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebagaimana yang senantiasa kita mengingatkan sebelum kita memulai pelajaran kita, bahwa pengurus Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan atau menganjurkan iltizam bil ijra'atil ihtiraziyah wa tadabirul wiqaiyah, yaitu kita senantiasa sama-sama menjaga protokol kesehatan, tentunya itu semua demi kemaslahatan kita bersama. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sekarang kita akan membahas sedikit tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan di antara makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita hidup, dan di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita juga wafat. Tentunya kita ingin hidup di atas kalimat la ilaha illallah, sebagaimana kita juga ingin wafat di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu semuanya adalah cita-cita kaum muslimin. Sehingga di antara salah satu doa kita ingat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa dilaksanakan salatul janaiz, yaitu salat jenazah. Dan kita tahu salat jenazah ada 4 takbir. Takbir yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah, yaitu kita membaca alhamdulillah. Kemudian takbir yang kedua kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang ketiga, nah disinilah takbir yang ketiga ada sebuah doa yang mungkin jarang kita membacanya, sehingga nanti kita mengetahui ternyata ketika kita melaksanakan sholat jenazah untuk saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada doa yang mana kita mendoakan diri kita dan juga kaum muslimin sebelum mendoakan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita dianjurkan apabila dilakukan atau dihimbau salat jenazah, apabila dipanggil atau dihimbau, kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena di sana ada doa untuk diri kita pribadi dan doa kita untuk saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Di antara salah satu doanya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina
wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'ala al-islam. Kemudian baru kita baca doa yang berikutnya. Baik itu Allahumma firlahu warhamhu atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la takhtimna ba'dahu dan yang selanjutnya. Dan ini merupakan di antara salah satu doa yang kita baca ketika kita takbir yang ketiga untuk mensolatkan saudara kita yang sudah mendahului kita bersama. Terutama ketika kita berada di masjid Rasulullah SAW. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'ala al-islam. Ini merupakan doa yang kita baca ketika kita takbiratul ihram, ketika kita takbir yang ketiga melaksanakan salat jenazah. Apa artinya? Supaya kita lebih tahu. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ampunkan dosa kami yang hadir dan yang tidak hadir di sini. Ampunkan dosa kami yang kecil ataupun yang sudah dewasa. Ampunkan dosa kami di kalangan kami yang laki-laki ataupun perempuan. Kemudian apa doanya? Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, barang siapa di antara kami yang masih Engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman. Karena memang kita beriman kepada Allah dan iman itu adalah amalan. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Dan barang siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Maknanya apa? Maknanya kita berada di dalam dua pilihan. Hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman? Tentunya kita hidup dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Tentunya cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bersama tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga. Dan sebagaimana yang sering kita sebutkan, kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah yang akan kita bahas antara dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada rukunnya, ada syaratnya. Sebagaimana Muhammadur Rasulullah ada rukunnya dan juga ada syaratnya. Ikhwatal Islam, kita ulang sedikit. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut bagaimana pula yang menafikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. Yaitu kita nafikan semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan semua sesembahan yang ada illallah kecuali Allah. Berarti an-nafyu wal itsbat itu rukun la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah itu juga ada syaratnya yang disebut oleh para ulama syarat la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? Ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, qabulun. Ada 7 yang disebutkan oleh para ulama dan ada juga yang menyebutkan 8 jumlahnya. Apa syarat la ilaha illallah? Kita harus berilmu, kita harus tahu. Fa'lam, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah harus kita tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus berilmu di sana. Kita harus tahu maknanya, kita harus tahu konsekuensinya, kita harus tahu apa yang diminta oleh Allah kepada kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu, kalian harus tahu dan mencari tahu. La ilaha illallah. Kemudian yakin tanpa ada keraguan sedikit pun
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah yabtaqi bidzalika wajh Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang tujuannya adalah ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan untuknya neraka. Tapi bagi siapa yang diharamkan neraka tersebut, bagi mereka yang betul-betul yakin, karena keyakinan apabila sudah masuk ke dalam jiwa seseorang, mudah bagi mereka melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Mereka yang yakin, mereka akan rajin beribadah. Mereka yang yakin, mereka akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Mereka yang yakin, mudah bagi mereka melakukan ketaatan, mudah bagi mereka karena keyakinan. Kemudian ikhlasun, bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus cinta dengan kalimat la ilaha illallah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang mengucapkan la ilaha illallah harus menerima semuanya konsekuensi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inqiyad, yang terakhir daripada syarat la ilaha illallah adalah mereka harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammadur Rasulullah, ini bagian la ilaha illallah. Kemudian sekarang kita masuk lagi kepada Muhammadur Rasulullah. Apa tuntutan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah? Ketika lisan kita sudah mengucapkan Muhammadur Rasulullah, kita yakin, kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ada 4 yang harus kita lakukan, yang mana kemarin kita telah menyebutkan 2 di antara bentuk Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya tidak akan terlepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang melakukan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini terlepas daripada hukumnya, karena sunnah Nabi itu ada tingkatannya, ada derajatnya, ada hukum-hukumnya. Ada sunnah Nabi yang wajib hukumnya, ada sunnah Nabi yang fardu hukumnya, ada sunnah Nabi yang hanya sunnat saja, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mubah saja, boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Namun apabila seseorang melakukan sunnah Nabi karena dia ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Kita contohkan. Di antara salah satu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu suka memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakai pakaian yang berwarna putih. Kalau ada sebahagian kaum muslimin mereka tidak memakai pakaian yang berwarna putih, maka itu biasa, tidak menjadi masalah. Karena ini bukan diwajibkan, namun hanya kesenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila ada sebahagian di antara kita, dia berniat, saya memakai baju yang berwarna putih, karena saya tahu Nabi suka yang berwarna putih, maka dia akan mendapatkan pahala dengan memakai baju tersebut, padahal tidak wajib hukumnya. Itulah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita contohkan lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka bersiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berwudu, setiap kali Nabi salat, bahkan setiap kali Nabi masuk ke dalam rumahnya suka bersiwak. Dan alhamdulillah semua kita tahu, semua kita mengetahui apa itu siwak. Yang mana alhamdulillah kalau kita masuk ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di depan pintu atau di toko banyak yang menjual siwak tersebut.
Kalau seandainya ada di antara kita yang dia berniat ingin membeli siwak, kemudian dia ingin memakai siwak karena dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka bersiwak, maka dengan siwak yang dia lakukan karena keyakinan dia bahwa Nabi suka bersiwak, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sunnah, walaupun itu hukumnya hanya sunat saja. Apabila kita melakukan karena cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau seandainya sesuatu yang hukumnya betul-betul wajib, terutama misalnya bagi kita yang melaksanakan ibadah haji atau bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil manasik. Manasik itu artinya adalah gerakan kegiatan yang harus kita lakukan. Dan manasik itu bukan hanya bahasa yang dipakai untuk melaksanakan umrah ataupun haji. Semua ibadah juga disebut dengan manasik. Makanya di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ibadah puasa, wansukulaha. Hendaklah kalian jadikan itu sebagai manasik. Maknanya apa? Semua ibadah yang kita lakukan sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Salat kalian seperti ini, puasa kalian seperti ini, zakat kalian seperti ini, umrah kalian seperti ini. Khudhu anni manasikakum. Nah, semua manasik tersebut harus kalian jadikan pedoman adalah diriku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam manasik ini ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang mubah, ada yang fardu. Bagaimana kita tahu tentang manasik tersebut atau rangkaian ibadah yang harus kita lakukan? Maka tidak ada cara untuk mengetahui sunnah baginda yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kita dengan belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya belajar itu ikhwatul Islam diwajibkan. Belajar itu bukan pilihan, namun kewajiban. Belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan pilihan. Boleh kita memilih, boleh iya, boleh tidak. Namun belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah kewajiban dan bukan pilihan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan fardu hukumnya bagi mereka kaum muslimin yang sudah menjadi mukallaf untuk mengetahui agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudah bagi kita untuk mengikuti ajaran yang dilakukan atau yang disebutkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang pertama, yaitu ta'atuhu fima amar. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga harus tahu, dalam melaksanakan perintah ada kaedah yang sangat agung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam perintah, maka syaratnya atau konsekuensinya dan kaedahnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita diperintahkan untuk melakukan sebuah ibadah, maka itu dikembalikan kepada kesanggupan kita masing-masing. Misalnya kita melaksanakan ibadah salat, tidak bisa kita berdiri, maka kita duduk. Tidak bisa kita duduk, maka kita berbaring. Intinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam perintah. Dalam larangan, atau di dalam meninggalkan larangan, meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dalam masalah larangan, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Karena tentunya secara umum, meninggalkan sesuatu lebih berat daripada mengerjakan sesuatu. Secara umum, meninggalkan sesuatu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu. Maknanya apa? Melaksanakan perintah lebih mudah daripada meninggalkan larangan. Sehingga di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita beragama, maka kita harus kembalikan kepada kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di antara konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkhusus Muhammadur Rasulullah, yaitu wa tasdiquhu fima akhbar. Semua yang Nabi sebutkan kepada kita wajib kita percayai. Tidak boleh ada di dalam jiwa seorang muslim kalimat, kata-kata keraguan di dalam jiwanya terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh seorang muslim ada keraguan di dalam jiwanya, di dalam hatinya ragu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ragu terhadap apa yang Nabi sebutkan. Dan ini telah kita jelaskan kemarin. Seorang muslim mengucapkan sami'na wa ata'na wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
seorang muslim setiap ada perintah, pemberitahuan, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan kami dengar dan kami taati. Itulah seorang muslim. Seorang muslim, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka tanpa banyak bertanya. Sehingga banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum tahu kita jawabannya. Namun kita yakin semua itu ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu apa jawabannya. Apa yang harus kita lakukan? Itulah yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kemudian kita melaksanakan tanpa banyak bertanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti ini? Makanya ikhwatal Islam, di dalam Al-Quran terutama di dalam surah Al-Baqarah, banyak ayat-ayat yang berbicara yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Hanya sekitar 12 saja. Kenapa demikian? Karena turun sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak banyak bertanya, yang mana dengan banyak bertanya tersebut akan membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah perintahkan kepada kita salat, habis perkara kita melaksanakan salat. Tanpa kita banyak bertanya, kenapa salat subuh harus 2 rakaat, kenapa maghrib harus 3? Itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan kita adalah melaksanakan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Dan tidak sama dengan orang-orang sebelumnya sebagaimana yang kita kisahkan. Makanya di dalam syariat Islam banyak bertanya yang akan mengantarkan kita malas bekerja dan beribadah, itu dilarang. Malas bertanya yang menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita tentang Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa, yang mana pada akhirnya mereka susah untuk melaksanakan pertanyaan mereka itu sendiri. Mengapa? Karena banyak bertanya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbar, yaitu bagaimana kita membenarkan semua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara salah satu yang harus kita lakukan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada hikmahnya, dan kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Wa alla yu'badallah illa bima syara', yaitu tidak boleh bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', kecuali sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Makanya di dalam salat, khudhu anni manasikakum, di dalam manasik khudhu anni manasikakum, di dalam salat sallu kama ra'aitumuni usalli. Banyak perintah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua adalah wa alla yu'badallaha illa bima syara'. Tidak boleh bagi kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kali kita beribadah kita harus yakin bahwa ibadah ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutan daripada pembahasan kita yang sebelumnya. Di antara hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa di antara salah satunya? Disebutkan oleh pengarang kitab ini. Di antara salah satunya adalah berkeyakinan bahwa ada yang mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi. Di antara salah satu yang bisa membatalkan atau tidak menjadi sempurna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah berkeyakinan ketika ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Karena yang memberikan manfaat semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang bisa memberikan mudarat juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian Umar melihat Hajar Aswad di sana.
Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Inni a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa. Apa kata Umar bin Khattab ketika melihat Hajar Aswad, yang mana Hajar Aswad ini merupakan hajar yang paling mulia, hajar yang datang dari surga, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan bagi kita untuk memegangnya, dianjurkan bagi kita untuk menciumnya. Namun apa kata Umar bin Khattab? Inni a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu ini adalah batu. Karena memang itu adalah hajar, namanya hajar, batu yang berwarna hitam. La tadur wa la tanfa, yang tidak memberikan mudarat sebagaimana juga tidak memberikan manfaat. Terus kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad ini? Apa kata Umar bin Khattab? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Maknanya apa? Mengapa kita mencium Hajar Aswad? Mengapa kita dianjurkan untuk memegang Hajar Aswad? Kalau juga tidak bisa kita melambaikan tangan kita, mengapa kita melakukan yang demikian? Karena itu semua perintah Rasulullah SAW. Karena itu adalah bagian daripada agama. Namun kita juga harus tahu bahwa Hajar Aswad kita menciumnya karena Nabi menciumnya. Kita memegangnya karena Nabi memegangnya. Kita melambaikan tangan di sana karena Nabi melambaikan tangan di sana. Semuanya tidak keluar dari ajaran Rasulullah SAW tanpa kita meyakini bahwa Hajar Aswad itu sendiri bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Makanya Umar menyebutkan la tadur wa la tanfa, tidak bisa memberikan mudarat atau tidak bisa mendatangkan manfaat. Maknanya apa? Betul-betul kita melakukan ibadah di sana hanya karena melihat Rasulullah SAW. Dan kita tahu Hajar Aswad ini adalah hajar yang paling mulia yang ada di dunia. Bahkan benda mati yang paling mulia yang ada di dunia adalah Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Ketika mereka membangun Ka'bah, maka ada sebuah atau Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan dan menurunkan sebuah batu yang mana Hajar Aswad itu tidak sebesar yang kita lihat sekarang. Hajar Aswad itu besar. Hajar Aswad itu sangat besar. Dan yang tersisa sampai zaman sekarang sedikit karena pernah terjadi fitnah di antara atau ada fitnah yang melanda kaum muslimin yang terjadi pada tahun 317 Hijriah yang kita kenal dengan fitnah batiniyah. Jadi maknanya apa? Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan zatnya, dengan dirinya, bagaimana seorang muslim berkeyakinan bahwa ada benda yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak bala dari mereka? Makanya seorang muslim tidak berkeyakinan seperti keyakinan kita sekarang. Misalnya ada batu yang bisa mendatangkan manfaat, ada batu yang bisa menolak bala, seperti misalnya kita kenal ada batu akik misalnya. Itu hanya sekedar batu, tanpa mendatangkan manfaat, tanpa juga memberikan mudarat. Hanya sekedar batu ketika kita memakainya. Karena seorang muslim meyakini yang memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, dan hadis ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. An Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufur. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahina. Faqala anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Dari Imran bin Husain. Imran bin Husain adalah salah seorang sahabat, anaknya sahabat yang meninggal pada tahun 52 Hijriah. Dia pernah, dan ini sebenarnya adalah cerita tentang Imran bin Husain, bahwa Nabi melihat ada salah seorang laki-laki, di tangannya ada gelang. Gelang ini bukan sembarangan gelang. Gelang yang mereka mengira itu adalah sebagai penangkal. Karena sebahagian kita melihat ada yang menggunakan benang. Kadang benang kepada anak yang baru lahir supaya tidak terkena ini, supaya tidak terkena itu. Kadang diletakkan di leher, kadang di tangan, kadang di pinggul.
Nabi SAW ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufur. Jadi Nabi SAW melihat seseorang di tangannya diletakkan yang seperti tadi. Gelang-gelang yang dianggap gelang ini bisa menahan bala atau bisa mendatangkan manfaat. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Wahai kalian, wahai kamu, yang tadi ada benang atau ada bahan-bahan di tangannya. "Ma hadhihi?" kata Nabi SAW. "Apa ini wahai sahabatku? Apa yang kamu lakukan? Apa yang ada di tanganmu?" Qala minal wahina. Apa jawaban sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, ini adalah untuk supaya membuat aku lebih kuat." Kalau bahasa kitanya penangkal. Penangkal gangguan ini, penangkal gangguan itu, penangkal dari sihir, tameng dari guna-guna dan yang semisalnya. Minal wahina. "Ya Rasulullah, ini supaya membuat aku lebih kuat, mendatangkan kekuatan kepada diriku." Apa kata Rasulullah SAW? Ini pesan Rasulullah SAW. Faqala anzi'ha. Faqala anzi'ha. Rasulullah SAW menyebutkan anzi'ha. Anzi'ha, buang. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena mereka yang menggantungkan yang demikian, ada yang di tangannya, ada yang di jarinya, ada yang di pinggulnya, ada yang di lehernya. La taziduka illa wahna. Tidaklah membuat kita kecuali semakin lemah. Kenapa? Apabila kita sudah menggantungkan sesuatu di badan kita ini, walaupun tujuannya adalah untuk tangkal ini, untuk tangkal itu, maka keyakinan kita akan mulai berubah. Kita akan mulai melirik dan melihat kepada hal-hal yang tadi telah kita gantungkan. Maka harapan kita mulai bertanya kepadanya, atau harapan kita mulai tergantung kepadanya. Dengan harapan kita akan memberikan manfaat, harapan kita menolak bala. Maka Nabi menyebutkan anzi'ha, buang. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena kalau seandainya masih ada tangkal, masih ada hal-hal tersebut di tanganmu, kemudian kamu meninggal dengan membawa perkara tersebut, ma aflahta abadan, selama-lamanya kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Maknanya apa, ikhwatal Islam? Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita sandarkan kepada Allah. Yang memberikan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang mendatangkan mudarat siapa? Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang harus kita ulang-ulang. Law ijtama'an nasu 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau seandainya semua manusia berkumpul, semuanya berkumpul untuk ingin memberikan manfaat kepadamu. Semua manusia yang ada di dunia ingin berkumpul agar bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Namun Allah tidak mau memberikan manfaat kepada dirimu, niscaya tidak ada gunanya. Sebagaimana sebaliknya, walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in. Kalau seandainya semua manusia mereka berkumpul ingin memberikan mudarat kepadamu, ingin mencelakai dirimu, ingin mengguna-guna dirimu, ingin memberikan mudarat kepada dirimu, namun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayadurruk, maka tidak akan pernah memberikan mudarat kepada dirimu. Maknanya apa? Kita gantungkan harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelumnya kita menyebutkan tentang hadis bagi mereka yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kepada Allah, hidup mati kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Kita semua gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka yang betul-betul menggantungkan harapan semuanya hanya kepada Allah, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Menggantungkan harapan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya, balasannya adalah masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang betul-betul menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dari Uqbah bin Amir,
Dia menyebutkan man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menyimpan tamimah. Tamimah itu bisa kita artikan dengan mantra-mantra, bacaan-bacaan khusus selain Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menggantungkan, kalau bahasa kitanya, digantungkan kepada anaknya, atau bisa juga digantungkan di tokonya, di warungnya, yang kita kenal dengan pelaris misalnya. Semuanya termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamimah ini, dulu orang-orang Quraisy atau dulu orang-orang jahiliyah, mereka mengkhususkan untuk anak-anak. Karena kita tahu, anak-anak ini, mereka identik dengan dua penyakit. Bahkan sampai sekarang. Anak-anak ini, mereka identik dengan dua penyakit. Yang pertama, penyakit demam. Yang kedua, penyakit ain. Yang pertama adalah penyakit demam, dan yang kedua adalah penyakit ain. Penyakit demam, semua kita tahu. Yang kedua, penyakit ain. Ain itu apa? Ain itu artinya adalah mata yang hasad atau mata yang dengki. Kita terangkan, ain itu artinya adalah mata hasad. Karena apabila seorang hamba memiliki kenikmatan, atau seorang hamba memiliki nikmat, baik itu nikmat rupa yang bagus, atau nikmat harta, atau nikmat yang lainnya, nikmat kendaraan, nikmat jabatan, semua nikmat yang mereka miliki, tidak semua orang yang suka kepadanya. Pasti ada orang yang iri kepadanya. Misalnya kita punya harta, pasti ada yang iri. Kenapa ya orang tersebut bisa memiliki harta banyak, padahal pekerjaannya biasa-biasa saja. Ada saja yang iri. Ketika kita punya rumah yang bagus, ada saja yang iri. Ketika kita memiliki keturunan yang sehat, ada saja yang iri. Nah, iri tersebut dibantu oleh syaitan. Kemudian apabila iri tersebut sampai kepada orang yang diirikan, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya orang tersebut tidak memiliki tangkal dari Al-Quran, maknanya penameng dirinya dari Al-Quran, ataupun zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itulah mereka terkena penyakit ain. Dan penyakit ain itu adalah penyakit yang bisa mematikan, bukan kepada manusia saja, bahkan kepada hewan, bahkan kepada kendaraan, bahkan kepada yang lainnya. Semuanya bisa kena ain. Dan yang paling banyak terkena ain itu adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu mereka indah. Anak-anak itu mereka menarik semua perhatian kita. Kita lihat kadang anak-anak itu tiba-tiba dia menangis. Kadang ada anak-anak tersebut tiba-tiba demam, langsung dia wafat. Itulah disebut dengan penyakit ain. Dan itu hak. Al-ainu haqqun, kata Nabi SAW. Ain itu hak benarnya. Ain itu pasti adanya. Tinggal bagaimana kita menangkal ain tersebut. Kalau orang jahiliyah, cara mereka menangkal ain, yaitu mereka mengambil batu-batu yang berasal dari laut, atau batu-batu yang tidak juga berasal dari laut. Kadang sebahagian mereka berasal dari laut batunya, kadang sebahagian yang lain tidak berasal dari laut. Kemudian batu tersebut dibikin lubang di tengahnya. Kemudian semakin banyak batunya, ibarat kalung, seperti kalung. Kemudian dikalungkan kepada anak-anak mereka. Itulah cara mereka menangkal supaya anak mereka tidak terkena demam dan anak mereka tidak terkena ain. Itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan seperti ini untuk menangkal dirinya, atau menangkal anak-anaknya, atau menangkal keluarganya, maka Allah tidak akan pernah memberikan kesempurnaan kepada mereka. Maknanya apa? Kita lupa menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim, tentunya kita ada penangkal diri kita, penangkal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memiliki sesuatu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya kita memiliki kendaraan yang bagus, atau rumah yang bagus, atau kebun yang luas, atau anak yang cantik, yang bagus rupanya. Semua nikmat yang kita miliki. Apabila nikmat tersebut adalah nikmat milik kita,
maka kita harus menyebutkan kalimat Masya Allah. Misalnya kita punya anak yang kita sayang sekali kepada anak kita tersebut, dan semua kita sayang kepada anak kita, maka kita menyebutkan Masya Allah. Kita punya mobil yang kita sukai, atau kendaraan yang sangat kita sukai yang bagus, jangan lupa kita menyebutkan Masya Allah. Atau kita memiliki toko yang bagus, misalnya banyak langganannya, banyak orang yang datang ke sana, kita menyebutkan Masya Allah. Kita punya rumah yang bagus, rumah yang indah, sebutkan Masya Allah. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkal nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar tidak ada orang yang bisa mengguna-gunanya, atau tidak ada orang yang bisa iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Makanya ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, yang mana nanti bisa kita merujuk di dalam surah Al-Kahfi tersebut. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau seandainya ketika kalian memasuki perkebunan kalian, maknanya apa? Perkebunan yang kita miliki, perkebunan kita, qulta, kalian mengucapkan dan kalian menyebutkan Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara keunikan dan keindahan yang kami lihat pribadi, terutama di daerah sini, di kota Madinah, biasanya orang-orang di Madinah, ketika mereka punya rumah makan yang bagus, ketika mereka memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, maka di rumah mereka itu yang ditulis adalah Masya Allah la haula la quwwata illa billah. Kenapa? Sehingga setiap orang yang melihatnya, maka yang pertama kali mereka lihat adalah kalimat ini. Paling tidak mereka akan baca di dalam hatinya. Supaya apa? Supaya tidak mudah syaitan untuk memasukkan kedengkian di dalam hati kaum muslimin, yang dengki, yang iri kepada kaum muslimin yang diberikan nikmat tersebut. La Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian, kalau seandainya ini nikmat untuk kita, bagaimana pula dengan nikmat orang lain? Misalnya kita melihat saudara kita, dan ini untuk orang lain. Kita melihat saudara kita punya kelebihan nikmat, saudara kita punya kendaraan bagus, punya anak-anak yang sehat, punya perkebunan yang bagus. Apa yang harus kita ucapkan bagi kita yang melihatnya? Bagi kita yang melihatnya, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, barik lahu, barik lahu. Sebutkan untuknya adalah Masya Allah tabarakallah atau barakallahu fiik. Jadi ada dua yang harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Yang pertama, apabila nikmat itu untuk kita dan kepunyaan kita, ketika setiap kali kita melihatnya, kita mengucapkan Masya Allah, agar tidak ada syaitan bisa merasuki nikmat tersebut. Kemudian kalau kita melihat nikmat itu punya teman kita, punya orang lain, maka kita disebutkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, barik lahu Masya Allah tabarakallah. Ada kalimat barakallah, barakallah. Nah, itulah solusi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solusi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk menangkal orang yang iri, atau penyakit ain, atau penyakit-penyakit guna-guna, mantra-mantra, dan yang semisalnya. Rasulullah SAW sudah memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang kita hadapi. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan, yang menyimpan yang benda-benda tadi kita sebutkan, karena di setiap daerah mereka memiliki benda yang berbeda. Ada kadang-kadang benda tersebut dari batu, ada kadang-kadang benda tersebut dari kertas yang di dalamnya ada tulisan ini, tulisan itu yang tidak jelas bacaannya, bahkan tidak tahu dari mana asal usulnya. Ada kadang-kadang benda tersebut bentuknya segitiga, kemudian dibawa, ditulis di dalamnya ada huruf-huruf tertentu. Maka itu semua disebut dengan jamimah. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang memiliki ini, fala atammallahu lah, Allah tidak akan memberikan kepadanya kesempurnaan nikmat. Allah hilangkan nikmat tersebut dari dirinya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan, seperti yang tadi kita sebutkan, baik itu digantungkan di lehernya, atau diikatkan di pinggangnya, atau di tangannya, fala wada'allahu lah, maka Allah pun
tidak akan memberikan nikmat tersebut atau tidak akan menyempurnakan nikmat tersebut bagi dirinya. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan ini semua, maka mereka sudah melakukan kesyirikan. Dan kita juga harus tahu kalimat kesyirikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disebutkan dengan sifat nakirah atau tidak disebutkan bagaimana besar atau kecil, maka itu lebih identik kepada syirik kecil. Namun bagaimanapun syirik baik kecil ataupun besar, semuanya adalah dosa besar yang kaum muslimin berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri mereka, menjaga keluarga mereka dari hal-hal yang bisa membatalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir kita akan membacakan hadis Abu Hatim Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah bin Yaman annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-huma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan ini adalah dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat ada seorang laki-laki di tangannya memiliki ikatan-ikatan tertentu. Ada benang-benang khusus. Dilihat di sana ada khayt. Khayt itu lebih identik dengan benang, yang diyakini bahwa dengan benang tersebut akan bisa menjaga dirinya. Maka langsung dia memutuskan benang tersebut. Kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka-mereka yang beriman, namun mereka masih mencampurkan keimanan mereka tanpa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui di antara nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita bahwa setiap kita ini memiliki penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama bahwa Allah memberikan kepada kita penjagaan. Siapa yang menjaga kita? Semua kita. Semua kita ada yang menjaganya. Siapa yang menjaga kita? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya penjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu bi amrillah. Yaitu para malaikat yang dari depan, dari belakang, ada yang di kiri, ada yang di kanan, yang senantiasa menjaga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Jadi yang menjaga kita adalah makhluk Allah, yaitu malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita, namun Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan penjagaan melalui para malaikatnya. Kalau seandainya kita tahu malaikat yang menjaga kita, maka jangan sampai ada di antara kita yang mengusir malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah malaikat itu bisa kita usir? Bisa. Dan banyak kaum muslimin, mereka tanpa mereka sadari, mereka mengusir malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah tersebut adalah menjaga kita sebagai manusia. Yang menjaga kita adalah malaikat Allah. Namun ada sebahagian manusia, mereka tidak suka dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung mereka tidak suka. Siapa mereka yang tidak suka dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadikan gantungan-gantungan di tangannya atau di anggota badannya, baik itu mantra, tamimah, wada'ah, dan yang semisalnya. Berarti seolah-olah mereka tidak suka dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih menggantungkan harapan mereka kepada mantra tersebut. Makanya di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, wukila ilaihi. Allah akan sandarkan dirinya kepada apa yang dia gantungkan. Harapan kita kepada siapa? Apakah kepada mantra tersebut? Apakah kepada benang-benang tersebut? Apakah kepada jimat-jimat tersebut? Allah akan wakilkan kita kepada yang kita gantungkan tersebut. Kita tidak mau. Kita hanya mewakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga kita. Nah, itulah di antara mereka yang mengusir secara tidak langsung, mereka tidak menerima penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di
Di antara salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara tidak langsung ada sebahagian kaum muslimin yang mereka mengusir penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya adalah sebagaimana kejadian yang pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ikhwatal Islam senantiasa berjumpa dengan Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Karena Jibril tidak pernah dilihat oleh Nabi dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali saja. Selebihnya Jibril berjumpa dengan Nabi SAW dalam bentuk manusia. Pernah suatu ketika Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa dia akan berjumpa dengan Rasulullah SAW pada waktu ini, di hari ini, setelah sholat ini. Kemudian ketika waktunya datang, maka Jibril tidak datang. Maka Rasulullah SAW pun mulai bertanya-tanya, mengapa Jibril tidak datang? Padahal Jibril ini adalah Ar-Ruhul Amin. Jibril ini adalah yang menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janji, tepat waktu. Namun kali ini Rasulullah SAW tidak menjumpa Jibril. Maknanya Jibril tidak datang sebagaimana waktu yang sudah dijanjikan. Sehingga Rasulullah SAW bertanya-tanya, apa gerangan? Kenapa Jibril tidak datang? Kenapa Jibril tidak datang? Kemudian apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah. Yang kita tahu rumah Rasulullah SAW berada di samping, dulunya berada di samping Raudhah. Rasulullah SAW rumahnya berada di kiri masjid. Yang mana pertamanya Rasulullah SAW rumahnya di kanan masjid. Kita tahu kiblat itu dulu pertama ke arah sana, ke belakang kita, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16 bulan lamanya Nabi di kota Madinah, maka kiblat itu berputar menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, ke depan kita sekarang. Sehingga secara otomatis rumah Nabi pun berputar. Karena dulu pertama kali rumah Nabi itu di belakang masjid, dekat dengan Ashabus Suffah, para sahabat-sahabat yang tidak ada tempat tinggal dan makanan. Kemudian ketika berputar kiblatnya, maka tentunya rumah Nabi pun berputar arahnya. Sehingga sekarang rumah Nabi SAW berada di arah kiri bagian depan masjid. Yang mana disitulah Rasulullah SAW dikuburkan, yang mana kita senantiasa dianjurkan untuk berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Disitulah rumah Rasulullah SAW bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ketika Jibril tidak datang, maka Rasulullah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Rasulullah bercerita dengan ibunda kita Aisyah, ya Aisyah, apa gerangan? Jibril tidak datang, padahal Jibril tidak pernah mengingkari janjinya. Maka dilihat, ternyata di bawah kasurnya Rasulullah SAW ada seekor anjing kecil yang masuk di bawah, yang bersembunyi di bawah kasur Nabi SAW, yang mana Jibril tidak mau bertemu dengan Nabi SAW dan tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW gara-gara ada anjing ini. Maknanya apa? Berarti Nabi SAW menyebutkan kepada kita rumah yang ada anjingnya, maka tidak ada malaikat yang masuk atau malaikat tidak mau masuk ke dalamnya. Kemudian setelah anjing tersebut diusir oleh Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril langsung datang. Dan Jibril langsung menyebutkan, wahai Muhammad, aku dari tadi aku menunggumu, aku sudah menunggumu, sesuai dengan janji yang telah kita sepakati. Namun aku tidak bisa masuk ke dalam rumahmu, karena yang menghalangi diriku ada anjing yang bersembunyi di bawah kasurmu. Padahal Nabi SAW tidak tahu. Maknanya apa? Berarti mereka yang memelihara anjing di rumahnya, sama saja mereka mengusir malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riwayat yang lain juga menyebutkan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyulam apa? Menyulam sebuah gambar burung di bantal Rasulullah SAW. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, tentunya Aisyah ingin memberikan kebanggaan kepada suaminya Rasulullah SAW. Maka Aisyah menyulam untuk Rasulullah SAW gambar burung. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, maka Rasulullah SAW menegurnya, wahai Aisyah, ketahuilah di rumah yang ada gambarnya, maka malaikat tidak mau masuk ke dalamnya. Oleh karenanya ini merupakan di antara salah satu yang bisa kita laksanakan. Karena kalau seandainya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita, siapa yang akan masuk ke rumah kita menggantikan malaikat tersebut? Kita tahu semuanya jawabannya. Kalau malaikat tidak masuk, siapa yang menggantikan yang akan masuk ke rumah kita?
Kita tahu bagaimana musuh kita yang senantiasa mencari kesempatan, iblis, syaitan, jin yang mengganggu kita. Makanya kita senantiasa berusaha ikhwatul Islam, menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengawasan. Kita tidak butuh kepada jimat ini, kita tidak butuh kepada jimat itu. Kita tidak butuh kepada mantra ini, kita tidak butuh kepada mantra itu. Jimat yang paling bagus adalah Al-Quran. Yang paling bagus adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara salah satunya adalah doa zikir pagi dan sore. Yang mana barang siapa kaum muslimin mengucapkan zikir pagi dan sore, Allah jaga dia di sepanjang harinya. Dan penjagaan Allah lebih kita butuhkan dari penjagaan yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, dan insya Allah akan kita sambung besok insya Allah ta'ala, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqamahan, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita penjagaan, baik diri kita, keluarga kita, baik kita yang ada di sini, keluarga kita yang kita tinggalkan di daerah kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khair. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytana lahu khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adab jahannam inna 'adabaha kana qarama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإسلام, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima doa kita, memberikan kepada kita kesehatan selalu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kekurangan dan kebodohan kami, dan kami senantiasa mengingatkan kepada kita bersama untuk menjaga al-ijra'at al-iftiraziyah wa tadabir al-wiqayah, yaitu kita senantiasa menjaga protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengangkat wabah ini dari kita bersama dan dari kaum muslimin secara umumnya. Kita tutup dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.